البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan mengenai kaidah yang sangat besar dan juga sering terulang-ulang, yaitu al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Kemudian juga sudah selesaikan juga berkaitan masalah dalam transaksi jual beli atau pernikahan atau transaksi yang lainnya. Itu ada syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diletakkan di situ selama syarat tersebut tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu kalamnya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, ya kan? Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kita masih berada pada kaidah yang kemarin kita ambil itu, wa kullu syartin lazimil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'lama. Kata beliau, qala al-'allama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala fi syarh mandhuma ushul fiqh wa qa'idih, mas'alatun, permasalahan, imra'atun ishtaratat li nafsiha 'ala al-mutaqaddim laha annahu law tazawwaja 'alaiha fa hiya talib. Fahal tutallaq nabi mujarradi 'aqdihi 'ala tsaniyah aw lahal khiyar. Sekarang ada seorang wanita mensyaratkan terhadap dirinya atas orang yang hendak melamarnya. Jadi ada laki-laki melamar perempuan tersebut, perempuan mensyaratkan dirinya gitu loh. Mensyaratkan kalau seandainya laki-laki ini nanti nikah dengan perempuan tadi, maka perempuan itu talib, perempuan itu langsung cerai. Paham ya? Ini syaratnya. Nah, sekarang apakah syarat tersebut bisa diterapkan dan dikatakan dia cerai kalau semata-mata cuma akad? Akad terhadap laki-laki atau akad terhadap barakallahu fikum. Akad terhadap perempuan lain. Saniyah itu perempuan lain berarti, atau dia milih-milih. Sekarang gini. Jadi perempuan ini mensyaratkan untuk dirinya bagi orang yang melamarnya, kalau seandainya laki-laki tersebut menikah dengannya, maka dia tolak cerai. Paham belum ini syaratnya nih? Nah, kalau seandainya nanti laki-laki itu jadi menikahiku, aku cerai. Maksudnya perempuan ini enggak mau gitu loh. Paham ya? Ternyata apakah perempuan tadi tetap dikatakan benar-benar telah ditalak cuman semata-mata akad laki-laki kepada perempuan lain, atau boleh milih? Paham belum? Saniyah itu maksudnya itu berarti ada perempuan lain yang laki-laki itu nikahi gitu loh. Tapi man akad, baru akad ya, transaksi akad ini. Apakah masih boleh milih dia? Masih milih itu maksudnya, na'am barakallahu fikum, masih bisa nuntut atau yang semisalnya. Al-jawab an naqul annahu ala hasabi syart alladhi hasala. Kata beliau, sebenarnya semuanya terjadi tergantung dengan syarat yang telah ditetapkan tadi itu. Fa idza qalat, kalau seandainya perempuan tadi mengatakan, idza intazawwajtu fa ana talib. Kalau perempuan tersebut mengatakan jika aku menikah maka aku talib, maka aku cerai. Nah, maksudnya aku cerai kalau aku menikah. Qala na'am, kita katakan iya. Fattafaqa 'ala hadza thumma 'aqada 'alaiha wa syarata hadza laha fatazawwaja fa innaha na barakallahu fikum tutallaq. Walakin law qalat falil fasakh fa huwa ahsan hatta yasira al-amr biyadiha. Ini sebenarnya syarat ini enggak benar karena perempuan itu enggak berhak untuk menceraikan. Ya enggak? Naam. Tapi lebih benarnya kalau dia mengatakan pisah. Kalau pisah mungkin, tapi kalau cerai itu kan hak siapa? Laki-laki. Ya enggak? Hak suami. Adapun perempuan apa namanya? Khulu'.
ya kan? Khulu. Nah, kita lihat apa penjelasan sini. Naam dikatakan iya. Wattafaqa, sepakatlah dua orang ini. Nah, atas syarat yang sebutan tadi. Kemudian ternyata apa? Laki-laki ini langsung melakukan transaksi akad kepada perempuan tadi. Nah, dan meletakkan syarat yang telah disepakati tadi. Akhirnya apa? Fatazawwaja fa innaha tutallaq. Maka nikahlah laki-laki tadi dengan perempuan tadi, akhirnya dia pun diceraikan. Walakinnahu qalat, ini perhatikan Bapak ini. Akan tetapi kalau seandainya perempuan itu mengatakan fali al-fasakh, maka aku boleh memilih untuk pisah, fa huwa ahsan, itu lebih bagus. Hatta yasiral amr biyadiha, hingga nanti perkaranya itu berada di tangannya. Maksudnya kalau pisah itu kan bebas gitu loh. Tapi kalau tolak itu hak siapa? Suami. Jadi perempuan enggak bisa menceraikan, aku ceraikan suamiku, enggak bisa. Kalau secara syariat ya, setelah syariat enggak bisa. Tapi kalau perempuan tuh nuntut untuk dipisahkan, namanya khulu' namanya. Apa maksudnya ya? Namanya khulu'. Naam. Ini sekedar contoh saja bahwasanya syarat itu kalau memang tidak berseberangan dengan syariat, naam, dan bukan syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, itu boleh diterapkan. Paham soalnya ya? Nah, berikutnya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini sekarang menjelaskan mengenai syarat-syarat yang batil. Fi syarh mandhum ushul fiqh wa qawaidih, qaidatun fi syurut al-mufsidah lil 'aqd. Perhatikan bacanya itu, qaidatun, kaidah fi syurut, mengenai syarat-syarat al-mufsidah lil 'aqd, yang bisa merusak transaksi. Jadi ada syarat-syarat yang bisa merusak transaksi. Kita lihat syaratnya apa saja. Kata beliau, kullu syartin yufsidul 'aqda, setiap syarat yang bisa merusak transaksi. Transaksi ini jual beli, pernikahan atau yang semisalnya. Idza dzukira fihi, apabila syarat tersebut disebutkan, fa innahu yufsiduhu aidan idza nuwiya. Ini penting ini. Maka syarat tersebut juga bisa merusak apabila sudah diniatkan. Nah, jadi jangan sampai kita sudah meniatkan dengan syarat yang batil tadi ya. Yakni anna niyata taqum maqaman nutqi. Bahwasanya niat itu sudah menduduki tempatnya ucapan. Baru niat padahal dia. Baru niat itu sudah bisa merusak apa? Merusak transaksinya apabila dia sudah meniatkan tadi itu. Kita lihat. Wa dalilu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akhrajal Bukhari min hadithi Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan juga Muslim ya. Naam, tafaqan alaih. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perhatikan baik-baik. Misal dzalik, contohnya at-tahlil. Ini seperti yang disebutkan kemarin, at-tahlil. At-tahlil itu dia menikah fungsinya tujuannya agar untuk menghalalkan perempuan itu bisa balik pada suami yang pertama. Ingat enggak kemarin contohnya kemarin itu? Jadi perempuan itu sudah tolak bain. Sudah ditolak bain, mau enggak mau pisah dengan suaminya. Ternyata apa? Ternyata suaminya ini memiliki siasat dia. Dia ngatur siasat biar bisa balik pada mantan istrinya. Nah, nyuruh orang, ada laki-laki dibayar sama dia. Pak, sini Pak. Kamu mau enggak tak kasih uang? Mau Mas. Tapi syaratnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Tolong Bapak nikahi mantan istriku 1 pekan aja Pak. Setelah itu nanti diceraikan. Fungsi tujuan dia tadi apa fungsinya? Tahlil. Tahlil itu untuk menghalalkan biar mantan istri bisa balik pada suami yang pertama tadi. Paham belum? Ini namanya nikah untuk tahlil haram hukumnya. Kita lihat. Fal mutallaqah thalathan, maka perempuan yang diceraikan 3 namanya tolak apa? Tolak bain. Kalau 1 sama 2 nama tolak raj'i. Jangan sampai lupa ya. La tahillu limutalliqiha hatta yatazawwajaha zaujun akhar, maka enggak dihalalkan bagi lelaki yang menceraikannya tadi sampai ada suami yang lain yang menikahi mantan istrinya, wa yujami'aha, dan juga sudah berhubungan badan dengannya. Liqauli ta'ala hatta tankiha zaujan ghairah, sampai perempuan yang diceraikan 3 tadi itu, perhatikan nih ya, sampai perempuan yang tolak bain tadi itu dinikahi sama suami yang lain, tapi nikahnya bukan tahlil ya, nikah resmi, syar'i. Paham ya? Nikah syar'i ya. Nah, barakallahu fikum, bukan semata-mata untuk tahlil tadi itu. Tangkih, nah, bi makna
tujami', tangkih maknanya tujami' sampai apa? Sampai suami yang lain menikahi dia dan berhubungan badan dengannya. Paham maksudnya nih? Jadi suatu ketika ada hukum seperti itu paham ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau perempuan ada tolak bain itu tolak yang berapa? Ketiga. Tolak pertama, tolak kedua namanya tolak apa? Abdullah? Raj'i. Kalau tolak bain tolak yang ketiga, itu nanti barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, itu nanti enggak diperbolehkan balik kepada suami pertama sampai perempuan tadi dinikahi laki-laki lain. Setelah itu ceraikan baru bisa balik pada suami yang pertama. Paham insyaallah? Ayo kita lihat di sini. Falau anna imra'atan, kalau seandainya ada seorang wanita tuliqat salasan, sudah diceraikan 3, cerai 3, tolak 3, anti talik, tapi beda majelis, ingat ya, jangan sampai gagal paham. Kalau diucapkan dalam satu majelis, menurut pendapat yang rajih dianggap satu. Wallahi anti talik, 3 langsung dalam satu majelis, dihitung 1. Masih ada 2 kesempatan lagi. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi jangan, karena ada perselisihan, cuman yang rajih kalau dalam satu majelis, biar dia segera clear dia ngomong anti talik, 3 langsung. Itu masih dihitung 1. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Kalau seandainya ada seorang wanita diceraikan dengan cerai yang 3, yaitu maksudnya tolak bain min zaujiha, dari suaminya. Faqama ahluha, kemudian tiba-tiba keluarganya menikahkan bitazwijiha, menikahkan perempuan tadi itu. Wa syaratu 'ala az-zawj tsani, tapi mereka mensyaratkan, ingat-ingat nih, mensyaratkan kepada suami yang kedua an yutalliqaha idza fa'ala ma yuhalliluha lizawjiha al-awwal ini. Mensyaratkan kepada suami yang kedua, tapi tak syaratkan kamu ya, kamu boleh menikahi putriku, tapi tak syaratkan kamu nanti menceraikan dia lagi. Nah, apabila engkau sudah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan apa? Halal dia untuk suami yang pertama. Paham belum? Jadi sudah kompromi, sepakat ini ya, keluarga perempuan sudah sepakat. Nah, keluarga perempuan sudah sepakat. Nah, barakallahu fikum, pengen apa? Menikahkan putrinya tadi itu. Tapi dengan cara apa? Tahlil dari itu. Fungsinya agar putrinya itu, nah, barakallahu fikum, dinikahkan dengan laki-laki lain agar biar nanti apa? Bisa balik pada suami yang pertama. Mungkin keluarganya memandang, wah ternyata mantan suami dulu itu kaya juga, jadi enggak bisa hal seperti ini misalkan. Jadi gimana caranya lah biar putriku ini tetap bisa balik pada suami yang pertama. Nah, akhirnya dia ngatur siasat, nyuruh orang laki-laki tukang jualan apa gitu ya istilahnya ya, panggil sama dia. Sini Pak. Ada apa Bu? Katanya. Bapak siap gak nikah dengan putriku? Oh, siap Bu, tapi ada syaratnya. Ini syaratnya ini loh, berbahaya nih. Apa syaratnya Bu? Katanya. Syaratnya nanti Bapak kalau udah nikah dengan putriku dalam waktu yang sangat dekat, ceraikan langsung. Karena apa? Tujuannya biar nanti putriku bisa balik pada suaminya yang pertama. Nah ini bahaya nggak seperti ini? Bahaya, tahlil namanya, haram hukumnya. Kita lihat sini. Fa radiya bihadza syarat. Akhirnya laki-laki tadi ridho, ya udah siap Bu katanya. Siap katanya. Fa huna syartu batilun. Di sini syarat itu batil wa mufsidun lil aqd, dan juga merusak transaksi akad. Wala tahil li zaujihal awal, dan tetap tidak dihalalkan atau tetap apa? Barakallahu fikum, perempuan tersebut tidak halal bagi suami yang pertama. Karena pernikahan yang terjadi ini pernikahan yang apa? Yang sifatnya adalah politik, siasat. Paham ya? Bukan pernikahan yang syar'i. Paham belum ini? Paham belum Husain? Surahnya, gambarannya paham belum? Nah, ini penting sekali ya. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, li'annaha tazawwajat bi'aqdin fasid, karena perempuan tadi menikah dengan apa? Akad yang rusak gitu loh. Wal fasid la hukma lahu fi nafsihi, sedangkan sesuatu yang rusak itu tidak ada hukum pada dirinya. Fadlan an ghairihi, terlebih-lebih lagi. Nah, barakallahu fikum, yang lainnya. Berikutnya, walau anna az-zawja tsani nawa at-tahlil biduni ilmi az-zawjah wa ahliha. Ayo. Sekarang ini juga siasat yang berikutnya agak mirip, cuman beda sedikit. Nah, suami yang kedua ini meniatkan menikahi perempuan tadi untuk mentahlil. Paham ya kalau anda nyebutin tahlil, paham ya insyaallah ya? Meniatkan untuk mentahlil, tapi apa? Istrinya ini enggak tahu dan keluarganya juga enggak tahu. Karena yang membuat politik siasat siapa? Mantan suaminya.
mantan suaminya. Paham belum? Mantan suaminya ini mengatur siasat dengan laki-laki. Laki-laki ini disuruh sama mantan suaminya, "Pak, kamu tolong nikahi mantan istriku." Rumahnya mana rumahnya? Rumahnya blok O katanya. Oh ya, blok O mana enggak tahu, blok O gitu ya. Rumahnya sana. Nah, keluarga perempuan dan perempuannya enggak tahu kalau ingin dinikahi hanya untuk tahlil, enggak tahu gitu loh. Paham belum? Akhirnya laki-laki itu berangkat. Tunggu dulu Pak, syaratnya. Nah ini, soal pertama mensyaratkan. Syaratnya nanti Bapak kalau sudah menikah, enggak usah lama-lama, enggak usah 1 pekan Pak. 2 hari aja ceraikan. Paham belum? Karena fungsinya biar suami pertama bisa balik lagi itu loh. Siasat politik nih seperti ini. Akhirnya apa? Setujulah bapak tadi itu, berangkat dia menuju ke blok O tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana transaksi pernikahan ini kalau seperti ini? Intinya tahlil tadi itu haram. Paham ya? Kita lihat. Fal aqdu aidan fasid, maka transaksi akadnya juga rusak. Wa dzalika li'annahu nawa ma yufsidul aqd. Karena dia sudah meniatkan, ini loh intinya. Karena dia sudah meniatkan sesuatu yang bisa merusak apa? Akad tadi itu. Fa kullu ma yufsidul 'aqda bi dzikri yufsiduhu bil qasdi. Maka setiap perkara yang bisa merusak transaksi atau akad dengan penyebutan, maka akan merusak pula walaupun dengan apa? Niatan atau tujuan. Paham belum? Semata-mata dia niatan aja sudah merusak, apalagi diterapkan itu loh. Mahum insyaallah? Ini penting. Kita lihat berikutnya. Wa min dzalika 'alal madhhab, dan contohnya juga yang seperti itu 'alal madhhab, berdasarkan madhab yang lain. Madhab itu biasanya Hanabilah ya. Barakallahu fiikum, kita lihat di sini. Lau anna insanan tazawwaja bi niyyatit talaq ba'da syahrin. Kalau seandainya ada orang dia menikah dengan niat ingin menceraikan setelah sebulan. Jadi dia sudah ada niatan ini ya, niatan menikah ini mau diceraikan dalam sebulan. Setelah sebulan, fanikahu batilun, maka pernikahannya juga batil. Jadi orang nikah itu enggak main-main itu istilahnya ya. Bukan menikah hanya untuk diceraikan, bukan, tapi menikah itu untuk mewujudkan keluarga yang apa? Mawaddah, sakinah, warahmah. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat di sini nikahnya batal tadi ya, li'annahu law syarata an yakuna an-nikahu muaqqatan bisyahr lakana hadha syartu mufsidan lil 'aqd. Kenapa? Dikarenakan kalau laki-laki tadi mensyaratkan pernikahan ini dibatasi dengan waktu cuma sebulan saja, niscaya syarat ini pun apa? Merusak transaksi atau akad tadi itu. Paham belum? Barakallahu fiikum, merusak transaksi atau akad tadi itu. Karena ini namanya nikah mut'ah namanya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu mereka menutup-nutupin nikah mut'ah disebut dengan nikah syar'i karena ada maharnya katanya. Jadi nikah itu boleh sepekan 2 pekan. Perhatikan ini ya. Barakallahu fikum, nikah itu boleh sepekan 2 pekan, tapi intinya ada maharnya katanya. Maharnya ini kata mereka mahar, padahal ini pelacuran kalau kita telusuri. Paham ya? Nikah mut'ah ini hati-hati. Biasanya barakallahu fikum yang mudah tertipu dan juga tertarik itu orang-orang mahasiswa, mahasiswi yang jauh dari ilmu tapi ya, karena mereka kan barakallahu fikum istilahnya kan menyelimutin nikah mut'ah ini dengan nikah syar'i, katanya ada maharnya. Jadi nikah sepekan boleh, maharnya berapa? Sekian, stempel sama sayyidnya. Dah, nikah katanya. Namanya nikah mut'ah haram hukumnya ya, kita lihat sini. Fa idza kana hadha syartu mufsidan lil 'aqd, apabila syarat ini sudah merusak akad, kanat niyyatuhu aidan mufsidatan lil 'aqd, maka niatnya juga otomatis merusak apa? Akad tadi itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, akhrajahu al-Bukhari Muslim min hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi niatan aja sudah merusak, apalagi diterapkan itu ya. Wa min dzalika aidan, dan termasuk contohnya juga, law anna insanan ishtara silahan. Kalau seandainya ada orang membeli silah senjata. Senjata baik tombak, panah ataupun tembak ataupun senjata-senjata. Basoka atau yang semisalnya. Kalau seandainya ada orang membeli senjata, washtarata
an yuqatila bihil muslimin. Ini. Jadi ada orang membeli senjata, dia mensyaratkan senjata itu untuk membunuh orang muslimin. Bayangkan syaratnya. Fa hadza syartu batilun wa mufsidun lil 'aqd. Maka syarat seperti ini batil dan juga sekaligus merusak transaksi atau akad tadi itu. Paham belum? Karena kan apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Nah. Lakin law nawahu biduni syartin, tapi kalau dia meniatkan tanpa syarat, meniatkan tok, niat tanpa syarat, dia enggak nyebutkan syarat niatnya, wah ana mau beli senjata ini. Niatnya untuk bunuh kaum muslimin. Tapi dia enggak nyebutkan di syaratnya, enggak nyebutkan. Kana al-'aqdu fasidan fima bainahu wa bainallah. Syaratmu sudah rusak. Transaksinya sudah rusak antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi dzahir la yusid, walaupun zahirnya enggak rusak, ya enggak? Secara zahir enggak rusak karena dia belum mengucapkan. Cuman niatan rusak, niatnya sudah rusak. Fima lahu tahakamu 'indal qadhi. Walaupun secara zahirnya enggak rusak dia, transaksi enggak rusak. Kalau seandainya mereka meminta apa? Berhukum di hadapan qadhi, di hadapan seorang hakim yang urusan nampakan zahirnya apa? Zahirnya kamu syaratkan, niatnya tadi loh. Dia niatkan, anak mau beli senjata, niatnya untuk menghabisi kaum muslimin misalkan. Tapi enggak ngomong ketika beli tadi. Niatnya rusak enggak? Rusak. Secara zahirnya sah transaksinya seperti itu. Kita lihat. Wa min dzalika aidan man nawat talaq lirrahil. Ini. Nah. Contohnya juga adalah orang yang meniatkan tolak lirrahil untuk apa? Pergi, pindah. Nah, rihlah, pergi jauh gitu ya. Ewa. Ya'ni man nawa annahu idza rahila an hadzal balad ngam talaq. Maksudnya dia meniatkan apabila dia pergi dari kampung atau negeri ini dia akan cerai. Fayakun nikahuhu bin niyyah, maka menjadilah nikahnya tetap kembali pada niatnya. Annahu mata rahila talaq. Kapan dia pergi cerai. Fahuwa fil waqi' nikahun muaqqad ini. Perhatikan dari ini. Kalau kita telusuri secara detail, secara teliti, sebenarnya secara hakikat realita kenyataan itu nikah muaqqad, nikah yang dibatasi dengan waktu. Karena dia ngomong, enggak ngomong pun dia niatnya gini, ana mau nikah. Tapi niatan ana nanti kalau ana pindah dari kampung ini tak ceraikan. Jadi kan niatnya pernikahan masa saat saja ya enggak? Kalau dia pindah dari kampung ceraikan langsung sama dia. Paham belum? Kita telusuri lagi. Kita lihat. Lakin la bisa, tapi dia enggak mensyaratkan, cuman niatan itu. Bal bin niyyah, tapi dengan niat saja. Fayakun nikahu fasidan, nikahnya rusak. Paham belum nih? Nikahnya rusak karena apa? Niatannya dan niatan yang batil. Tujuan dia nikah itu apa? Bukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi tujuan dia nikah apa? Setelah kalau dia pindah dari kampung itu cerai gitu loh. Keliru enggak nih? Keliru. Seharusnya bagaimana seharusnya? Pindah enggak pindah dibawa terus istrinya itu. Ya enggak? Bukan dengan syarat seperti ini. Kita lihat. Wa hadha huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad annahu la yahillu bihi farjul mar'ah. Inilah yang masyhur berdasarkan madhhab Imam Ahmad bahwasanya tidak halal dengan sebab tadi itu apa? Kemaluannya seorang wanita. Wala yaqa tawarus fi, dan tidak terjadi apa tawarus saling mewarisi. Perhatikan ya. Saling mewarisi. Naam. Kemudian apa kata beliau? Wala yalhaquhun nasab, dan garis keturunan pun enggak bisa diikutkan. Enggak bisa mengikutin. Idza kana ar-rajul 'aliman bi fasadihi. Apabila lelaki tersebut mengetahui dengan apa? Dengan rusaknya transaksi pernikahan tersebut. Jadi dalam pernikahan enggak sembarangan. Wa fil mas'alah khilafun, dalam permasalahan ini ada perselisihan. Faminal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan idza tazawwaja al-gharib bi niyyati talaq fala haraj. Ini. Sebagian ada yang mengatakan apabila orang yang asing, barakallahu fikum, menikah dengan niat cerai, maka enggak masalah katanya. Wa farraqa bainahu wa baina nikahil mut'ah. Dan sebagian ulama ini mengatakan membedakan antara pernikahan ini dengan nikah mut'ah. Paham belum? Jadi barakallahu fikum kalau ada orang yang menikah, orang asing ya istilahnya, orang asing dia menikah. Barakallahu fikum dengan niat cerai. Nikahnya enggak masalah katanya, boleh.
Dia membedakan antara pernikahan ini dengan pernikahan mut'ah katanya. Beda katanya. Kita lihat. Bi anna nikahal mut'ah qad syarata fihil firaq ba'da intihail ajal. Karena kalau nikah mut'ah itu mensyaratkan pisah setelah selesai waktunya. Setelah 1 pekan pisah. Setelah 3 hari pisah. Itu nikah mut'ah. Ada waktunya yang ditetapkan tadi itu. Fayan fasikh an-nikah bintihaihi. Akhirnya apa? Pisahlah pernikahan tadi itu dengan selesainya waktu yang telah disepakati. Kalau dalam mut'ah seperti itu. Wa amma hadza falam yasharit fihi al-firaq. Tapi kalau yang ini, yang pernikahan orang asing tadi itu, itu enggak mensyaratkan cerai gitu loh. Enggak mensyaratkan cerai, cuma niatnya enggak dilafadzkan syarat, niatnya ada. Wa rubbama barakallahu fikum yarghab fil mar'ah. Yarghab fi itu cinta. Kalau yarghab an benci. Yang kita artikan man raghiba an sunnati, benci artikannya, bukan cinta. Tapi raghiba fi cinta atau senang. Paham ya bedanya itu ya? Jadi kalau man raghiba an sunnati benci atau senang? Benci. Raghiba an benci. Raghiba fi cinta. Bedanya fi sama an tadi itu. Wa rubbama yarghab fil mar'ah berarti cinta. Dan bisa jadi ada orang yang dia tuh cinta dengan seorang wanita. Wa yubqiha ma'ahu, dan dia ingin perempuan itu tetap tinggal bersamanya. Hatta ba'da an yusafir, sampai setelah dia safar. Ini sebenarnya enggak benar sebenarnya ya kalau seperti ini, karena mau enggak mau kalau pernikahan itu ya di safar pun dibawa juga itu loh istilahnya. Kalau pun enggak dibawa dititipkan di mertuanya itu. Tapi bukan semata-mata karena safar kemudian cerai. Walakin yuqal, akan tapi dikatakan na'am, iya. Hada farqun mu'assirun illa annahu fihi illatun tamna'uhu. Iya katanya. Ini memang beda, perbedaan yang bisa memberikan pengaruh. Kata beliau, tapi hanya saja di dalamnya masih ada sebab yang menghalang-halangi dia. Wahya al-ghish. Sebabnya al-ghish, yaitu penipuan lizaujah wa ahliha. Penipuan terhadap apa? Terhadap istri dan juga keluarganya. Kan dia kan enggak terang-terangan di awal. Ya, dia niatan, wah ana cinta dengan seorang wanita tak nikahi, tapi ketika anak di sini aja, ketika di Jogja aja. Nanti kalau pulang ke Makassar misalkan atau pulang ke Medan gitu istilahnya ya, nanti tak ceraikan. Tapi niatan aja, Keluarganya tahu enggak? Enggak tahu. Perempuannya tahu enggak? Enggak tahu juga. Ghish namanya ini. Ghish itu penipuan. Sedangkan Rasulullah mengatakan man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan maka bukan termasuk bagian dari golonganku. Kita lihat di sini. Li'anna ahlaha law kanu ya'lamun annahu barakallahu fikum la yurid an yatazawwajaha illa muddatin makathahu fi baladihim lam yuzawijuh. Ini penting ini. Karena keluarganya itu kalau seandainya mereka tahu kalau laki-laki tadi tidaklah menikahi anak perempuannya kecuali apa? Kecuali hanya sampai di waktu yang dia tinggal di kampung atau negeri tersebut, niscaya keluarga itu tidak akan menikahkan apa? Anak perempuannya dengan laki-laki tadi itu. Paham ya? Kalau keluarganya tahu sejak awal, kira-kira bagaimana keluarganya? Nikahkan enggak? Menikahkan enggak putrinya dengan laki-laki tadi? Enggak menikahkan karena tahu. Paham belum ini? Ini penting ini ya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, yakunu hadza min babil makr wal ghish wal khada'. Wal khida'. Kata beliau, berdasarkan penjelasan ini berarti ini dalam bentuk apa? Bab makar, membuat makar, penipuan dan juga penipuan. Walau akhbarahum annahu sayutalliq 'inda rahilihi wa zawwajuhu 'ala dzalik sara nikah mut'ah ini. Kalau seandainya sejak awal laki-laki mengkabarkan, "Pak, Bu, ana ini atau aku ini ingin menikahi putrimu, tapi nanti kalau kami pulang ke kampung tak ceraikan." Bagaimana, Bu? Tetap keluarganya menikahkan. Paham ya? Tetap menikahkan. Yang seperti ini malah justru nikah mut'ah. Paham belum? Jadi dua-duanya dilarang. Yang cuma niatan saja keliru, dilarang juga karena ghish penipuan tadi. Yang terang-terangan keluarganya memperbolehkan, juga keliru karena nikah mut'ah. Paham belum ini? Terus bagaimana yang syar'i? Yang syar'i itu barakallahu fikum, dia ketika safar pulang kampung dibawa istrinya itu loh. Paham maksudnya ya? Karena apa? Karena pernikahan tadi, tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang apa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Dikit lagi. Summa innahu
yajibu saddul bab fi hadhil mas'alah saddan mani'an. Kemudian wajib untuk menutup pintu dan celah dalam masalah ini dengan penutupan yang benar-benar menghalang-halangi. Ya, penutupan yang paten istilahnya gitu ya. Nah, li'annahu wujida minas sufaha alladziina la yubaluna bi mumarasatil fahisyah. Karena terkadang dijumpai dari kalangan laki-laki yang jahat. Nah, laki-laki hidung belang istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, bukan hidung yang belang, bukan maksudnya laki-laki yang suka barakallahu fikum pelacuran atau yang semisalnya. Nah, mereka enggak peduli dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, perzinaan atau yang semisalnya, enggak peduli dia. A'yadzan billah. Berlindung itu hanya kepada Allah taala. Naam. Wa man yadhhab li biladil kharij liyatazawwaj bihadin niyyah. Yaitu orang yang jahat tadi itu, dia pergi ke negeri apa? Ke negeri lain. Tujuannya untuk apa? Naam, menikah tapi dengan niatan ini tadi. Wa laysa lahu gharadun, dan dia tidak punya keinginan sebenarnya. Nah, itlaqan, tidak punya keinginan secara mutlak, illa annahu yatazawwaj bi niyyatit talaq idza ada. Cuman niatan dia jelek itu loh. Dia menikah tujuannya apa tadi? Untuk menceraikan perempuan tadi kalau dia balik ke negerinya. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum, ada yang mengatakan nikah kontrak atau yang semisalnya. Naam. Walaupun mirip dengan apa mut'ah tadi, cuman ini bedanya enggak nyebutkan waktunya itu loh ya. Kalau mut'ah kan nyebutkan waktunya, sepekan, 2 pekan, nah itu. Walihada yatazawwajuna iddat marrat fi khilal salasati syuhur. Masyaallah, Allahu musta'an. Oleh karena ini laki-laki yang jahat, yang jelek tadi itu, yang mereka dikenal dengan laki-laki hidung belang atau yang semisalnya tadi itu, mereka apa? Mereka menikah itu berkali-kali dalam waktu 3 bulan, bayangkan. Bisa jadi 3 bulan nikah 5 kali, 6 kali itu, karena dia pindah-pindah itu loh. Pindah sini Jogja, Solo, mana misalnya Surabaya, Cirebon, Jakarta, sampai ke Sulawesi, Makassar misalkan, sampai ke Sumatera, Medan, ke Kalimantan, Sampit misalkan, pindah-pindah terus dia. Memang ya itu dah. Barakallahu fikum, sudah dikatakan laki-laki yang tidak benar tadi itu. Fa hadhihi mas'alah hatta law qulna bi jawaziha ma'a ma fiha min ghishin wa khida'. Permasalahan ini kalau seandainya kita katakan dengan pendapat yang memperbolehkannya, bersamaan di dalamnya ada penipuan, fa innahu yajibu saddul bab, tapi tetap wajib untuk menutup pintu yang seperti ini. Li'alla yakuna dzari'atan ila safar lizina, agar tidak apa? Agar tidak jadikan sarana untuk pergi hanya berzina. Paham ya? Kalau diperbolehkan akhirnya orang kan pergi ke kampung sana, kampung sini untuk zina saja. Setelah itu pulang lagi. Nasallahu al-afiyah, kata beliau. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Bal inna hadhil mas'alata la tadkhul tahtal khilaf. Bahkan permasalahan ini tidak masuk di bawah perselisihan alladzi faradahu ahlul ilm qat'an, yang ahlul ilm telah mewajibkan secara pasti, li'anal mas'alata allati faradaha ahlul ilm fil gharib. Nah, dikarenakan apa? Permasalahan yang telah ditetapkan oleh ahlul ilm fil gharib, itu mengenai orang yang asing yang enggak dikenal tadi itu, yatazawwaj bi niyyatit talaq idza farqal balad, yaitu apa? Menikah dengan niat cerai apabila telah meninggalkan kampung atau negeri tersebut. Wal gharib lam yusafir li ajli an yatazawwaj. Orang asing itu biasanya kalau namanya safar itu untuk nikah atau enggak biasanya orang asing? Bukan kan? Antum misalkan safar ke, nah barakallahu fikum, posisinya safar ke, nah barakallahu fikum, dari Jogja misalkan safar ke Surabaya. Secara global orang asing itu kalau safar mungkin tujuan bisnis atau yang lainnya itu loh. Bukan semata-mata untuk nikah itu ya, itu globalnya seperti itu. Nah, wal gharib lam yusafir li ajli an yatazawwaj, ya enggak? Orang yang asing itu biasanya safar bukan dalam rangka untuk menikah. Innamas safarul hajah. Hanya ada safar untuk apa? Hajah, kebutuhan. Talabul ilmin, mencari ilmu, aumal atau kerja, mencari harta, au dzalik atau selain itu. Wahtada ilan nikah fatazawwaj. Akhirnya di sela-sela dia pergi dari itu, merantau tadi, butuhlah dia untuk menikah, akhirnya menikahlah dia. Amma haula, tapi mereka-mereka ini, laki-laki yang dikatakan hidung belang tadi itu, perhatikan baik-baik. Mereka-mereka ini safar memang tujuannya, ayo kita lihat. Faqad qasadu minal asl, mereka sejak awal pergi itu memang sudah punya keinginan an yadhhabu ilal balad, pergi ke suatu negeri, liyatazawwaju bi niyyatit talaq. Sudah ada niatan sejak awal ya, pergi ke suatu negeri untuk mereka nikah dengan niat apa? Menceraikan. Paham belum? Paham soal ini ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi ini namanya apa? Masuk dalam kategori illa syartan halalat muharrama
Au aksahu wa batilatun fa'lama, masuk dalam situ ya. Illa syurutan halat muharrama au aksahu wa batilatun fa'lama. Adapun pembahasan berikutnya mengenai qur'ah. Qur'ah itu nanti pembahasannya mengenai apa? Diundi. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya diundi bagaimana? Penjelasannya panjang lebarnya besok. Cuman sekarang tak sebutin globalnya saja biar untuk gambaran. Diundi misalkan barakallahu fikum seorang suami punya 4 istri. Seorang suami punya empat istri, nah barakallahu fikum. Kemudian posisinya jadwalnya belum diatur. Jadwalnya belum diatur. Senin, Selasa, Rabu sudah ada. Kamis, Jumat, Sabtu sudah ada. Nah, Ahad itu belum diatur. Akhirnya 4 istri rebutan. Di tempatku katanya. Rebutan 4 istri. Akhirnya Qur'an diundi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Undian, cara mengundinya bebas, intinya tidak sampai berseberangan syariat. Contohnya kertas 4, paham ya? Kertas 4 itu yang bertuliskan cuma 1. Siap itu tulisannya. Paham ya? Nah, kertas 4 itu dilipat-lipat, yang 3 kosong, yang 1 apa? Siap. Paham belum? Yang 1 tulisannya. Nah, 4 istri tadi suruh milih mana? Si A milih yang ini, si B milih yang ini, si C milih yang ini, si D milih yang ini. Ternyata yang dapat si D. Dibuka siap, ya itu yang dapat, namanya Qur'an. Namanya diundi, karena rebutan tadi itu. Istrinya 4 tadi kan? Ya, itu contohnya saja. Besok panjang lebarnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.